wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah Allah memberikan hidayah bagi kita semua untuk bersama-sama mencari ridho Allah dengan sebuah kajian ya. Pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada SMA KP Pasir Jambu yang telah memfasilitasi untuk Zoom meeting dan juga live streaming di YouTube. Cuman karena akunnya baru dibuka, jadi ini tidak bisa live streamingnya ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan kita masih tetap diberikan kesempatan dan juga hidayah untuk terus mau belajar dan diwajibkan buat kita untuk belajar plus mengajarkan ya, apalagi dengan program Pak Kapolsek ini yaitu tebar 10.000 ikro ya. Jadi saya minta bantuan buat adik-adik ikut nanti menebarkannya juga ya di lingkungannya masing-masing, karena di masa pandemi ini kita tidak bisa belajar di sekolah ya, harus daring ya. Nah, mungkin dengan menebarkan ikro ini bisa membantu saudara kita yang mau belajar, cuman fasilitas atau medianya tidak ada. Dan juga mari bersama-sama untuk bersedekah ya adik-adik, karena ini programnya adalah bersedekah mobile channel atau bermob ya, bersedekah mobile channel ya. Nah, ini ada program Pak Kapolsek juga salah satunya, yaitu tebar 10.000 ikro yang kerjasama dengan Pesantren Darussalam ya, bekerjasama dengan Pesantren Darussalam. Mohon doa dan dukungannya agar program ini terus berjalan ya. Amin ya Allah. Amin ya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, para pengikutnya, dan juga mudah-mudahan seluruh yang ikut untuk menebarkan ajaran dan juga agama yang dibawanya, termasuk mudah-mudahan kita semua menempatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini sengaja yang kami undang itu hanya 10 orang ya, yang lainnya diwajibkan ikut Zoom meeting atau web streaming. Jadi di masa pandemi ini kita tetap ikuti protokol kesehatan ya, kita untuk saling melindungi sesama manusia. Jadi agar terputus mata rantai penyebarannya, mari jangan kita berkerumun. Jadi jangan sampai ada kerumunan, jangan sampai ada kontak yang erat, apalagi di tempat yang sama gitu ya. Jadi untuk saling menjaga jarak, minimal kita juga jaraknya itu 1 meter minimal ya untuk berkomunikasi. Dan diwajibkan kalau di luar rumah atau kontak dengan yang lain harus memakai masker ya. Kemudian rajin mencuci tangan, apalagi ini adalah ajaran yang sudah 14 abad yang lalu ya, diajarkan oleh Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Makanya orang muslim itu sudah biasa ya, minimal itu 5 waktu kita selalu membersihkan ya. Apalagi setiap mau makan juga sudah ada perintah untuk mencuci tangan, karena sumber penyakit itu salah satunya dari tangan, karena tangan ini digunakan untuk berbagai aktivitas ya. Oleh karena itu apabila kita mau makan ya, kemudian setelah melakukan pekerjaan harus selalu bersih dengan mencuci tangan kita ya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Terima kasih adik-adik. Pada kesempatan ini saya akan mengajak ya kepada adik-adik untuk khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu.
sebaik-baik di antara kalian, yaitu yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Karena ilmu itu akan bertambah apabila dipakai. Adik-adik nih udah tahu kan Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi Bapak dengar pengajiannya sudah pada hafal, sudah pada lancar ya. Tapi untuk menambah ilmu kita atau merecord ilmu kita yang sudah kita dapat, kita ajarkan lagi ya kepada adik-adik kita. Ada yang misalkan baru Iqra 2, Iqra 3, ya kita sambil belajar dan mengajarkan. Bapak juga dulu waktu SMA ingat kalau bulan Ramadan itu ada kuliah subuh ya dulu. Nah, ada kuliah subuh. Di situ kebetulan ada keluarga Ikatan Remaja Masjid ya. Bapak gabung di sana di Ikatan Remaja Masjid. Ya, ada juga silakan untuk memakmurkan masjidnya masing-masing di tempat tinggalnya masing-masing dengan ada kegiatan dulu. Ada kuliah subuh dulu ya. Nah, kegiatannya biasanya kalau misalkan yang sudah SMA itu jadi pengurusnya, ya. Jadi pengurus ikatan masjid tersebut. Kemudian ada program kuliah subuh karena terbatas ustaz. Jadi adik-adiknya juga yang ngajarin gitu ya. Apa-apa sambil baca juga atau buku panduannya ada. Kita biasanya lebih awal belajarnya ya, lebih awal. Temanya misalkan tentang birrul walidain ya, bagaimana akhlak kita terhadap orang tua. Silakan ada baca dulu, kemudian ada transfer ilmu juga. Adik-adik yang di bawahnya yang anak SD, ya SMP, jadi saling kita estafet lah. Apalagi saya yakin anak SMA itu sudah punya kemampuan, ya. Dan kalau kemampuan itu tidak diasah, tidak dikembangkan, maka ilmu itu akan stagnan ya. Jadi berhenti di situ. Tapi kalau kita mau belajar kemudian mengamalkannya, insya Allah terus bertambah dan bertambah ya. Kalau kita menanam biji benih, nanti bisa menjadi berlipat-lipat ya, dari 1 menjadi 10. Bahkan pahala seperti itu katanya. Kalau kita melakukan 1 kebaikan, mendapatkan 10 kebaikan. Nah, dari yang 10 itu kan menyebar lagi menjadi 100. Dari yang 100 kali 10 kali begitu saja. Mudah-mudahan diawali dengan kegiatan hidup online ini ya, adik-adik pulang ke rumah membawa semangat untuk tetap belajar ya, membawa semangat untuk tetap produktif, untuk tetap mau mengembangkan diri ya, menjaga diri kita. Salah satunya adalah Allah memerintahkan jagalah dirimu ya, dan keluargamu dari api neraka. Berarti yang pertama jaga diri dulu ya. Apalagi di zaman medsos sekarang ini ya, banyak informasi baik yang positif maupun yang negatif, baik yang membangun atau yang menghancurkan ya. Jadi adik-adik harus kita memilih dan memilah. Jadi gini, mari kita tebarkan kebaikan demi kebaikan, jangan mau ikut-ikutan di dalam hal-hal yang dalam dosa dan permusuhan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Mari kita untuk saling membahu dalam ketakwaan dan kebaikan ya, tapi jangan dalam permusuhan. Dan juga jangan mau kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum ya. Yaitu kita sudah jelas ya sebagai orang muslim bahwa pedoman kita itu adalah Al-Quran. Nah, makanya dengan adanya tebar Iqra ini mudah-mudahan kita mau mengaji, mau belajar dan nanti mengajarkannya. Rasulullah diutus itu untuk menebarkan kebaikan, rahmatan lil alamin, dan sebagai panduannya adalah Al-Quran. Makanya Rasulullah mewariskan kepada kita itu adalah Al-Quran. Di dalam sebuah hadis bahwasanya taraktu fikum amroini lam tabilu man tamassakum bihima kitaballah wa sunnatu Rasulillah. Telah aku tinggalkan 2 perkara, kalian tidak akan tersesat. Lam tabilu, tidak akan tersesat. Man tamassakum bihima, apabila kita berpegang teguh kepada kedua hal tersebut. Yang pertama yaitu kitab buluh atau
Al-Quran, dan yang kedua adalah sunatullah atau hadis ya, banyak ya. Jadi hadis itu beribu-ribu hadis ya. Nah, makanya tugas kalian mulai dari sekarang, mulai hari ini, mulai dari yang terkecil ya, mau untuk terus mengembangkan diri dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita kan punya idola ya, pasti dalam keseharian kita punya idola ya. Nah, yang harus kita idolakan dalam kehidupan ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik buat kita semua. Kalau manusia yang lain mungkin tidak terjaga ya, seperti kita mau idolakan kalau dalam bermusik, misalkan siapa, Iwan Fals, atau kalau bapak dulu waktu kecil mengidolakannya Rhoma Irama. Nah, iya, pernah dulu ya waktu SMA nih, waktu SMA kan sebenarnya bermusik bapak ya. Bahkan di kampung itu ada grup musik yang senior ya, sering lihat, sering ikut latihan gitu kan. Akhirnya ada teman juga, saya juga mau ya, kita punya teman SMA bareng-bareng bermusik. Kalau sekarang kan kaperan ya. Nah, dulu saya juga sama anak SMA nih. Saya sama teman-teman beli gitar. Biasa gitar yang jelek dulu lah, bekas, yang murah-murah. Ternyata orang tuanya juga senang ya. Orang tuanya senang. Kemudian beliau itu masih ingat sekarang almarhumnya. Beliau sudah almarhum dan mendukung mungkin karena untuk kegiatan positif ya, daripada ya ngawur main di mana-mana gitu kan. Akhirnya beliau memberikan satu set alat musik sama ruangannya, dibikinkan studio ya. Bangga belanja ke Kosawi, ikut naik kereta. Saya tinggal dulu di Cicalengka ya, tinggal di Cicalengka, ikut belanja beli remo, gitar listrik yang bagus-bagus pokoknya, bawa kontrol sama sound systemnya, mesinnya ya. Nah, dibeliin. Akhirnya udah kita ngerekrut, karena saya waktu itu kelas 2 SMA, yang gabung itu kelas 1 SMA, SMP, bahkan ada yang SD main kecek. Nah, dia baru kelas 3 ya, tapi seneng dia gitu kan. Nah, udahlah kita bareng-bareng latihan. Akhirnya pentas perdana di acara Agustusan. Alhamdulillah ya, naik panggung keren. Lagu-lagunya yang mudah-mudah, katanya lagu Rhoma Irama. Jadi mungkin karena hobi itu kita hanya beberapa lagu yang dikuasai, hanya mungkin 10 lagu waktu itu ya. Tapi udah berani tampil di depan umum ya, bangga kan bawa gitar sambil nyanyi ya, karena hobi ya. Jadi akhirnya terus saja. Kalau hobi itu kita mau berkorban ya. Untuk hobi itu kita mau berkorban, korban waktu, tenaga, bahkan materi. Ada juga silahkan kalau punya hobi, wayangna harus mau berkorban ya, dan cari lingkungan yang positif dan mengembangkan bakat kita ya. Kalau hobi di musik atau di pengajian juga silahkan, ada ya. Dari sekarang mulai bikin komunitas kecil-kecilan ya, bikin komunitas. Kita misalkan sama-sama pengkajian ya. Jadi kita harus mau berkorban, harus punya idola yang memang yang positif ya. Kalau menurut saya dulu lagu-lagunya juga positif ya, karena pada tahun saya sering baca kan ya biografinya, karena pada tahun 73 itu dia hijrah menjadi guru musik yang menyuarakan voice of Muslim ya. Lagu-lagunya juga lagu-lagu Islami waktu itu. Saya juga manggung lagu yang Islami aja waktu itu. Lagunya seni waktu itu, persatuan. Ya, ada juga kalau yang lainnya mungkin kita ngiringi, ada juga artis kampung juga ibu-ibunya ya. Sebenarnya dulu lagunya itu hitam. Ya itu lagu zaman berbeda lah, kenangan bapak waktu 96, 97 ya. Itu. Sampai acara Agustusan itu kita disiapkan sama apa lagunya itu waktu itu ingat lagu seni ya. Mungkin nggak tahu lah ada ya, nggak tahu ya. Ada yang suka lagu dangdut kan? Rhoma Irama nggak ada ya? Nggak ada. Kalau sekarang lagunya lagu Abil Tiatika ya. Jadi apapun
hobi kita tetap kita harus mau berkorban ya, baik waktu, tenaga dan juga pikiran kita untuk mau mempelajarinya. Di program Bersedekah Mobil Channel ini saya mengajak mari kita untuk bersedekah untuk diri sendiri ya. Dalam artian kembangkan kalau misalkan adik-adik misalkan pengen berkarirnya menjadi dokter, mungkin dari sekarang nih kita lebih mencari konten-konten atau channel-channel tentang kesehatannya dari sekarang. Atau kalau misalkan minatnya mau jadi polisi, ada yang minat jadi polisi nggak? Alhamdulillah, nah yang video juga minat jadi polisinya. Alhamdulillah di Kecamatan Pasir Jambu untuk tahun ini ada 2 orang yang diterima di kepolisian ya. Sekarang lagi pendidikan. Ya, jadi yang pertama orang Cibodas, yang satu lagi orang Cisomdani. Murni dan transparansi sekarang kalau ada online. Silakan adik-adik bersaing di situ. Mereka mempersiapkan jadi mau bimbel ya, bimbingan. Olahraganya juga dijaga, mau belajar renang olahraganya ya. Kemudian psikotesnya biasanya yang berat psikotes, jadi harus searching di Google psikotes masuk cabang Polri terus dipelajari. Insya Allah apapun juga kalau kita persiapkan pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Misalnya pas testing pertama nilainya misalkan 59, coba lagi naik lagi 61, coba lagi terus dipelajari akhirnya bisa menjadi nilai yang terbaik karena di situ di ranking ya dari yang daftar polisi itu di ranking misalkan dari 10.000 pendaftar ada batasan minimal nilainya itu misalkan minimal nilainya 60. Nah kalau di bawah 60 otomatis diskualifikasi, kalau di atas masih tetap bertahan terus. Misalkan dari 10.000 bisa 5.000 gitu ya. Banyak. Misalkan di akademis dia nilainya di bawah standar otomatis diskualifikasi bisa 5.000. Tes lagi psikotes di bawah standar bisa lagi misalkan 2.000. Terus aja deh. Ada lagi tes olahraga, ada yang misalkan tidak memenuhi standar di diskualifikasi lagi deh. Terus tes kesehatan luar, kesehatan dalam. Oh ternyata dia punya penyakit misalkan yang kronis dicoret lagi terus saja akhirnya tersisalah misalkan 1.200 sementara kuota 800 otomatis yang 400 harus dicoret. Di situ di ranking nilainya ya. Berarti yang nilainya di bawah otomatis disitulah mereka harus gagal ya. Makanya harus nilainya terus aja terjaga nilai dari tiap testing itu. Makanya dari sekarang nih, dari kelas 1 kan siap dari sekarang jaga kesehatan, kemudian mau belajar ya, intinya mau belajar. Di situ banyak ya di Google itu ilmu banyak di situ ya. Mau jadi tentara, jadi polisi, enaknya apa? Setelah lulus SMA, adik-adik bisa langsung ikut pendidikan. Kalau dinyatakan lulus, 6 bulan kemudian adik-adik sudah mendapatkan fasilitas ya. Bahkan selama pendidikan juga itu sudah mendapatkan fasilitas. Cuman karena pandemi COVID ini, jadi tidak ada pendidikan di SPM. Jadi pendidikannya di wilayah masing-masing. Jadi mereka belajarnya di sini di polseknya. Adik-adik mungkin bisa lihat lewat polsek ada 2 orang yang tulisannya siswa di sini kan, bukan polisi ya, siswa itu yang lagi pendidikan itu ya. Mereka lagi pendidikan, cuman tidak pendidikannya di tempat khusus. Kan dulu kayak kita ya belajar di sekolah. Mereka tidak di sekolah polisi negara, tapi di wilayah masing-masing secara virtual juga belajarnya ya. Jadi disuruh lari di depan kamera lari ini ya, lari ya. Nah, terus disuruh membacakan Tribrata atau Catur Prasetya, dia bikin video nanti dikirim ya. Jadi belajarnya live streaming juga ya, atau Zoom meeting ya. Jadi memang sekarang ini beda dengan zaman-zaman sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita tiap pagi di ruangan ngumpul ngobrol sambil ketawa-ketawa bercanda ya. Sekarang sudah mungkin dikurangi nikmatnya. Salah satunya nikmat berkerumun itu ya. Allah mengingatkan kepada kita kalau kepada orang yang durhaka berarti mengazab ya. Tapi mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman sebagai ujian ini, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan bisa hidup normal kembali seperti dahulu.
dan tetap kita untuk sementara ini untuk saling melindungi agar tidak terjadi penularan, makanya tidak ada kerumunan atau belajar juga dalam jaringan ya daring. Ini juga kita adanya Zoom meeting itu biar yang lain juga bisa saling belajar di sini. Halo, bisa dipahami nggak? Terlalu cepat nggak? Nggak ya, berbagi ilmu aja ya. Bapak juga sama. Kenapa mau duduk di sini? Bapak juga mau belajar ya. Apalagi kemarin ya, ulama kita ya. Ada tahu beritanya kemarin siapa yang meninggal? Nah, beliau itu adalah ulama besar yang mau hijrah dari Madinah. Tahu Madinah? Tahu? Pernah ke sana? Mau ke sana? Amin. Mudah-mudahan ya kita bisa ziarah nanti ke makamnya baginda Rasulullah di Madinah. Amin. Yang keras aminnya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Ka'bah yang ada di Mekah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya, Bapak tahun kemarin sebelum pandemi sempat ke sana dulu ya. Alhamdulillah Allah mengundang untuk bisa berziarah ke Madinah dan juga ke Mekah. Nikmat ya, apalagi dulu belum ada aturan seperti sekarang ya, protokol kesehatan dulu tua di Raudhoh itu jadi tempat rumahnya Nabi Muhammad dengan masjid ya, antara rumahnya Nabi Muhammad dengan masjid. Di situ itu tempat mustajab doanya di situ. Bahkan untuk masuk juga diatur, ditutup lagi kajiannya. Di situ adalah tempat yang sangat mustajab doa katanya. Jadi Bapak juga nggak bisa masuk ke situ kalau yang tertentu. Cuma karena kita ingin berada di situ, alhamdulillah jam 2 tuh kayak ada yang ngebangunin gitu ya. Jam 2 langsung aja nanti berangkat aja dari hotel karena tidak jauh ya, dari hotel ke tempat masjid Nabawi tersebut ya, langsung ke sana. Kita ya biasalah sholat sunat kita yang masjid dulu di sana dan mendekat. Alhamdulillah pada waktu itu ya terlalu berjubel ya, bahkan Bapak bisa di sampingnya makam Rasulullah ada ini kan tiang-tiangnya, terus ada pembatas dengan tempat sholat di situ terus dari jam 2 sampai sholat subuh. Bahkan hanya terbatas tembok aja, jadi pas tembok di sini polisinya, saya di sini bahkan bisa selfie sama polisinya karena waktu itu belum ini ya, belum waktu sholat kita belum waktu sholat subuh, jadi bisa sambil ngobrol dengan mereka. Selfie, mereka senyum. Biasanya kan kalau polisi di situ itu tidak ada senyum-senyuman ya, karena tugasnya bagaimana supaya yang ada di situ terus maju. Jadi kadang kan ada yang loncat ke atas, ada juga yang terus aja di situ misalnya. Nah, mereka tugasnya supaya aman, jadi tidak boleh ada yang diam di situ, harus terus saja maju. Karena waktu itu mau sholat subuh, kita ya alhamdulillah sampai di situ nempel di tembok, bisa ngobrol sama polisinya, bisa selfie dan bisa melihat makam Rasulullah. Di situ tuh ada pembatas, ada semacam besi-besi lah, ada tiang-tiangnya, beda warnanya juga ya. Jadi di situ kita mencurahkan keinginan, doa dan juga harapan ya. Nah, karena orang Islam itu salah satu senjata yang paling utama adalah doa. Ingat ya, jangan sampai tidak mau berdoa. Apapun juga kalau itu bagaimana prasangka kita ya. Oh, kita punya A, B, C, D, F, G, insya Allah akan kabulkan. Makanya kita harus berprasangka yang bagus-bagus ya. Memohon yang mungkin di luar nalar kita aja. Bapak juga waktu kecil nggak kepikiran bisa ke Madinah gitu kan, karena Bapak orang kampung, orang tua juga kerjaan yang nggak terlalu gimana lah gitu ya, hanya sebagai ketua RW. Pertama itu Bapak saya itu ya pensiunan pindah ketua RW. Terus saya juga hidup seperti yang sekarang ini ya, sejahtera, biasa-biasa aja. Bahkan untuk sekolah juga diatur
jajan juga nggak seperti orang lain, mungkin kita hanya sebatas ya, yang penting dikasih uang jajan, tapi bersyukur bisa terus sekolahnya, akhirnya bisa jadi polisi. Dan juga Allah takdirkan juga karena kitanya dekat gitu kan, ya Allah memohon supaya kita itu bisa berziarah. Insya Allah kalau kitanya niat, tekad kuat, Allah akan memberi jalan. Jadi adik-adik dari sekarang nih niatkan ya bagaimana supaya kita cita-cita dikabul ya. Jadi step by step, tidak ada yang ujung-ujung ya. Dan setiap langkah yang kita rencanakan itu Allah akan selalu memberikan jalan ya. Setiap kesempatan yang Allah berikan ambil ya. Apapun juga harus ini ya, kita jalani aja sambil mengalir apa adanya ya. Niatnya saya dulu kan niatnya jadi Pak Guru ya. Kuliah di UPI. Jurusan bahasa Inggris. Kenapa jadi polisi gitu ya? Ya mungkin Allah takdirkan seperti ini ya. Jadi setiap orang juga punya takdirnya masing-masing. Terus yang penting kita jalani aja, kita nikmati aja prosesnya, kita terus aja untuk ikhtiar itu aja. Nggak ada yang spesial, cuma dia tetap doa dari orang tua harus kita minta ya. Bapak juga dulu pertama bisa ziarah itu punya uang sedikit, alhamdulillah karena Bapak orang tua sudah tidak ada ya, tinggal ibu waktu itu ya 2016 kalau nggak salah. Bapak cuma buat satu orang, udah ibu berangkat, alhamdulillah istri juga ridho ya. Jadi yang pertama berangkat ziarah itu bukan Bapak, ibu ya. Alhamdulillah rezekinya waktu itu ada, saya kasihkan buat orang tua dulu yang ziarah. Dan mungkin doa dari orang tua juga ya. Akhirnya 2019 saya bisa ke sana, bahkan plus Turki ya. Ada yang tahu Turki? Di mana? Di Turki ya. Ada yang tahu Turki nggak? Di mana ayo Turki? Ciamis, turunan kidul. Benar ya. Turki turunan kidul. Jadi Turki itu berada di antara dua benua ya, Eropa dan Asia. Istanbulnya itu berada di benua Eropa, kalau Bursa itu berada di benua Asia. Terus ada penghubung antara benua Eropa dan benua Asia. Di situ ada selat yang namanya Selat Bosporus. Jadi si bis itu naik jembatan kurang lebih berapa kilo, lupa lagi, panjang pokoknya ya. Jadi pertama landing di Istanbul, pesawatnya Turkish Airlines. Nah, terus dari situ langsung ke Asia. Naik bis, wah indah pas di Selat Bosporus. We are on the bridge between Asia and Europe. Kita berada di jembatan antara Asia dan Eropa, di bawahnya selat. Indah pokoknya ya. Terus orang-orangnya juga di situ kayak orang-orang Eropa tahu, irungan mancung, kulina, pokoknya karena rasanya gak ada rilis. Alhamdulillah ya, pertama di Eropa landing itu, terus ke Asia. Nah di Bursa ada cable car di Gunung Uludan gitu. Jadi naik cable car di situ tuh berapa kilometer, jadi melintas gunung ke atas. Jadi ke bawah tuh pemandangannya indah gitu kan. Cuman kalau bulan Desember katanya musim salju, jadi di bawahnya itu salju. Bapak waktu itu bulan November belum ada salju. Kalau ada salju indahnya pokoknya. Tapi memang cuacanya dingin ya di situ itu. Dingin banget, jadi harus pakai jaket. Apalagi kalau udah salju turun, biasanya pemandangannya lebih indah. Jadi di sana itu adalah puncak kejayaan umat Islam ya. Waktu Turki Utsmani ya, Turki Utsmani. Ada yang tahu siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Dia terkenal Al-Fatih, sang penakluk ya, Muhammad Al-Fatih ya, pada tahun 1453. Jadi Islam juga dulu itu menjadi trendsetter ya. Jadi semua yang lain itu mengiblatnya ke orang Islam, gaya berbajunya, berpakaiannya pengen seperti orang Islam ya. Di situ itu karena Islam itu lagi jaya-jayanya, jadi ilmu pengetahuan juga paling jaya-jayanya waktu itu Islam ya. Mereka belajarnya ke orang Islam waktu abad-abad
ke yang 14 Masehi itu, ya. Jadi orang Islam itu diberi kejayaan oleh Allah itu, ya. Saat jaya-jayanya itu pada saat Turki Utsmani, terutama pada saat Sultan Mahmud, lupa lagi lah pokoknya ya. Nah, penaklukannya 1453 oleh Sultan Al-Fatih. Di situ ada gereja Hagia Sophia, ya. Gereja Kristen Ortodok. Kalau waktu Bapak ke sana masih museum, ya. Sekarang udah jadi masjid. Jadi pertahanannya itu sangat kokoh, ya. Itu tuh adalah Konstantinopel itu Bizantium ya kalau nggak salah. Nah, Bizantium pertahanannya itu berlapis-lapis ya, paritnya, ya. Jadi solokan gelar, tembok deui, sepanjang itu dikelilingi naik oke hese ya. Jadi benar-benar itu bahkan 1100 tahun tidak ada yang bisa menaklukkannya. Hanya pada saat Sultan Al-Fatih itu. Jadi kalau kita percaya ya, kan kita yakinnya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau kita percaya itu adalah perkataan Nabi Muhammad itu tidak ada yang meleset. Itu penaklukan Konstantinopel itu sebenarnya pada pada ke-5 Hijriah ya. Rasulullah pernah berkata waktu saat bikin parit, waktu perang parit, tahu nggak? Di Madinah kan waktu itu ada istilah perang parit, Salman Al-Farisi ya. Itu orang Yahudi ya, Salman Al-Farisi itu, tapi gabung ke Rasulullah. Di situ dia bikin parit, perang Khandaq ya. Nah, perang parit. Saya waktu ke Madinah, tanahnya beda dengan Indonesia. Jadi di sana itu bebatuan ya. Kok bisa dibikin parit gitu kan? Bari alat-alat mangke masih tradisional. Jadi kalau di kita mah jika cadas tapi batu gitu kan. Bagaimana itu menggalinya gitu kan? Bikin parit. Bahkan banyak yang putus asa waktu itu juga waktu bikin parit. Nah, waktu bikin parit ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah Bizantium bisa kita taklukkan? Apakah Persia bisa kita taklukkan? Romawi bisa kita taklukkan? Katanya, nah Rasulullah katanya dalam sebuah hadis, latuk tahanal Konstantinia, walanimal amiruha, walanimal jaisudalikal jaisir. Jadi nanti akan ditaklukkan Konstantinopel itu ya dengan sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan ya. Jadi nanti katanya pasti lah, sungguh yakin pasti waktu tahanal Konstantinia pasti Konstantinopel itu akan ditaklukkan ya. Nah itu pada tahun ke-5 Hijriah Rasulullah sudah berkata seperti itu. Ternyata terbukti 800 tahun kemudian ya, terbuktinya. Oh ya, itu absennya diisi dulu, jangan lupa nomor HP-nya ya. Nah, ini kelas 10 semuanya ya, kelas 10. Jadi pada saat itu mungkin usia Sultan Al-Fatih itu usianya 21 tahun. Ada usia berapa? 16 ya. 16 tuh. Pasukannya juga ada yang usia-usia seperti ada. Justru inilah masa-masa permasalahan adik-adik bermudina jago ringkas, bermudina gede Kanada. So, pulang di rumah wae ya. Maksudnya tidak mau belajar, silakan bantu juga orang tua ya, supaya maju orang tuanya, supaya mereka cita-cita tercapai ya. Kita udah kuat sambil membantu orang tua ya, sambil jualan. Bapak juga dulu pernah jualan ayam di Kosambinya, muncul ayam, terus madudutan bulu ayam, ketika enggak baralu di timanya, terus sabor kucai panas langsung. Tapi lama-kelamaan jadi sasangkaleun. Apa sasangkaleun? Harigeun gitu. Kelasnya itu apa-apa. Jadi kalau kebiasaan kita bekerja keras, insya Allah badan kita juga makin kuat ya. Jadi badan manusia itu sungguh tercipta
dengan sempurnanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam wujud fisik yang sempurna, ya. Ya, alhamdulillah irung teu liang kaluhurnya. Cuma lamun liang kaluhur nu jadi gerobak teu. Menuju gerobak terus coba lamun mata tidak bisa tidur, ya. Tidur itu nikmat, ngicip juga nih nikmat, ya. Fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan, ya. Alhamdulillah tinggal di Indonesia, kita itu negara yang subur makmur, ya. Bagaimana kitanya, ya, mau jadi apapun juga di kita itu silahkan terbuka, ya. Enak di Indonesia itu, silahkan berkompetisi, ya. Banyak yang jadi pejabat-pejabat, yang jadi pengusaha sukses itu yang dulunya dari orang-orang biasa. Kayak si anak singkong siapa yang punya Transmart itu? Hah? Tahu nggak? Nanti searching orang itu. Si anak singkong jadi pengusaha. Yang punya Sriwijaya Air juga yang kemarin apa? Kecelakaan itu juga awalnya dia buka garmen, ya. Jadi tidak langsung dia jadi pengusaha sukses, tidak. Harus bertahap. Mudah-mudahan ada yang hadir cuma beberapa orang, ya, 1, 2, 3, 4, cuma 10 orang ini bisa menjadi orang-orang yang sukses, amin. Jadi orang-orang yang membanggakan keluarga, amin. Menjadi anak-anak yang soleh-solehah, amin. Menjadi cita-citanya tercapai, amin. Dan menjadi sebagai motivator bagi yang lainnya, ya. Hai, kita ngaji bareng, ya. Buka lagi ikronya. Buka ngaji bareng.